Shalom, sahabat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali dengan kami bersama Lentera Embun Pagi. Langsung dari studio Voice of Seven, bekerja sama dengan Departemen Komunikasi, Conference Jawa Kawasan Timur, Jalan Tanjung Anom, nomor 7, Surabaya. Tema pekabaran Tuhan pada hari ini adalah hidup kita adalah pemberian Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Inspirasi Tuhan kepada orang yang paling hikmat di dunia ini, yaitu Raja Salomo. Dan menjadi pelajaran yang baik untuk kita sejenak renungkan pada saat ini. Sahabatku, para pemirsa yang budiman, pernahkah Anda berpikir bahwa hidup ini adalah dari Tuhan? Tuhanlah yang memberikan kehidupan itu bagi setiap manusia. Kalau mengatakan bahwa hidup berasal dari Tuhan, maka kita patut bersyukur bahwa kita hidup, kita rupanya pemberian dari Tuhan. Ada 3 hal yang patut dibutuhkan oleh setiap manusia. Umur panjang, kekayaan, kehormatan. Umur panjang berbicara tentang kehidupan. Kita yang sehat secara jasmani maupun rohani. Kekayaan berbicara tentang material dan kecukupan sehari-hari. Kehormatan yaitu kedudukan, jabatan, derajat di mana orang lain menghormati kita. Ketika hal ini yang biasanya diminta oleh setiap orang. Namun kalau kita belajar dari Amsal ini, kita akan menemukan bahwa Raja Salomo tidak meminta akan ketiga hal ini. Ketiga hal ini merupakan bonus dari Tuhan. Bagaimana Salomo pada waktu itu mendapatkan akan ketiga hal ini? Kunci utamanya yaitu doa. Salomo berdoa kepada Allah. Dia hanya meminta petunjuk. Salomo menyadari bahwa dia perlu berhubungan erat dengan Tuhan. Hanya melalui Tuhanlah Salomo memperoleh semuanya. Di dalam ayat yang lain, bila mana kita membaca dalam Alkitab, dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 13 sampai 14, Alkitab menceritakan, dan apa yang tidak kamu minta akan aku berikan kepadamu, baik kekayaan, kemuliaan, sehingga panjang umur. Tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Inilah pembicaraan Allah kepada Salomo. Allah memberikan bonus kepada Salomo, yaitu umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Apa yang diminta Salomo waktu itu adalah hikmat. Salomo menyadari bahwa melalui hikmat bisa menjadikan bangsa Israel menuju kejayaan. Kitab Amsal mengatakan bahwa hikmat yaitu takut akan Allah. Saat ini
yang harus Anda lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Meminta untuk menjadi anak Tuhan yang mempunyai hikmat, yaitu takut akan Tuhan. Terima bonus. Sahabatku, para pemirsa Lentera Embun Pagi yang setia, rencanakanlah Tuhan untuk kita selalu indah. Walaupun terkadang sangat sulit untuk kita, namun yang perlu kita lakukan adalah beriman dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan tidak akan meninggalkan kita. Jangan hitung kesusahanmu, tetapi hitunglah kebaikan Tuhan. Masalahmu mungkin banyak, tetapi berkat Tuhan lebih banyak lagi. Tetaplah bersyukur dalam keadaan apapun. Jangan biarkan kehidupan kita, jangan biarkan kehidupan menghancurkan imanmu. Biarkan imanmu mengubah kehidupanmu ketika kita lemah. Biarkan Tuhan selalu sebagai kekuatan dalam hidup. Tuhan yang menuntun setiap langkahmu. Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan, dan Dia juga akan memberikan yang terbaik untukmu. Taburlah sebanyak mungkin benih kebaikan di sepanjang perjalanan hidup kita. Maka indahnya kehidupan akan kita rasakan ketika benih itu tumbuh di hati setiap orang. Percayalah, akan ada saatnya yang menabur akan menuai, yang berdoa akan beroleh jawaban, dan yang berjuang akan diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Tuhan mengerti semua masalahmu, setiap doamu. Dia akan selalu di sisimu dan takkan pernah meninggalkanmu. Jadikanlah terang tanpa memadamkan cahaya orang lain. Naiklah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain. Dan yang paling penting, jadilah baik tanpa membubarkan orang lain. Itu sebabnya firman Allah kembali menyatakan di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Dan bagi Tuhan, kiranya kebaikan kita bermanfaat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena harapan dapat mengalahkan rasa takut dan jika kita percaya. Sahabatku, para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, di waktu bimbang, ragu, takut, dan khawatir, tidak melenyapkan kesedihan hari esok yang penuh misteri, tetapi akan merampas sukacita hari ini. Itu sebabnya kata yang paling indah saat sekarang itu adalah jangan khawatir. Tuhan Yesus memberkati kita dan menyertai kita dengan limpahnya. Dan terus menerus menjadi sumber berkat hidup kita. Tetaplah percaya untuk melayani Tuhan sesama. Don't worry, be happy. Amin.